setia. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam kebaktian Minggu Raya pagi ini, 17 Mei 2020. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan dan Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami sudah ada di awal Minggu Raya ini untuk memulai ibadah pengucapan syukur, pengagungan kepada Engkau Allah yang Maha Tinggi, karena hanya Engkau Allah yang layak menerima segala sembah hormat dan pujian kami. Tenangkan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat dituntun di dalam terang Roh Kudus, sehingga ibadah pujian dan penyembahan kami ini akan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah semua fasilitas yang dipakai dan media yang dipakai saat ini, dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, sehingga kami satu hati menaikkan pujian syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Raya Minggu 17 Mei 2020 ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pembacaan kitab diambil dari kitab Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan,
dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
Saatnya tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan dan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Pujian, doa, sembah kami telah naik di hadirat-Mu. Dan saatnya tiba kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang memberi kami kekuatan. Firman-Mu itu yang memberi kami penghiburan. Firman-Mu itu juga membuat kami semakin teguh. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Dan biar firman-Mu itu meneguhkan kami. Hamba percaya bahwa setiap benih firman Tuhan yang telah dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu hamba berdoa agar otoritas firman Allah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjamah setiap pendengar-pendengar umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman Allah. Awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hati kami siap menikmati firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan dibacakan dari dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah ini sebenarnya merupakan kisah yang sudah banyak kita dengar. Saya akan baca firman Tuhan ini. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kisah yang diceritakan tentang perempuan Kanaan ini juga diceritakan dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini diceritakan tentang perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini meskipun hanya beberapa ayat saja, tetapi syarat dengan pengertian rohani yang dalam. Jika kita mencoba menyelidiki ayat demi ayat daripada firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius maupun Injil Markus ini, maka kita akan mendapatkan betapa besarnya rahasia yang tersimpan melalui firman Tuhan ini. Ayat ini dimulai dikatakan Yesus berangkat dari situ
dan pergi ke daerah Tirus. Dalam Injil Matius disebutkan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Injil Markus melukiskan bahwa Yesus tidak mau perjalanannya ke Tirus dan Sidon ini diketahui oleh orang banyak. Alkitab menceritakan Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui kedatangannya, dan dia minta agar dirahasiakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Yesus baru saja menyelesaikan tugas-tugas pelayanannya di Yerusalem maupun di Galilea. Yesus lelah sekali, dan karena itu kalau kita mencoba meneliti, tiba-tiba saja dikatakan lalu Yesus menyingkir, lalu Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Nah, Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Apa makna ini? Tirus dan Sidon, Bapak Ibu tahu, adalah sebuah kota pelabuhan yang terdapat di Laut Tengah, di sebelah Laut Utara di Israel. Ini adalah kota orang Kanaan yang sangat megah dan bersejarah. Kota Tirus dan Sidon ini adalah kota perdagangan dan sangat kaya. Pada zaman Raja Daud, Tirus ini juga bekerja sama dengan Israel. Itu diceritakan di dalam 2 Samuel pasal 5 dan seterusnya. Sehingga kota Tirus dan Sidon ini sangat terkenal sekali keangkuhannya sebagai kota besar dan kejahatannya. Bahkan Raja Tirus dan Sidon itu mengangkat dirinya sebagai Allah. Kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal 28. Nah, kenapa Yesus pergi ke sana? Kalau kita coba melihat, saya mencoba menyimak alasan-alasan kenapa Yesus ke sana. Yesus pergi sesudah menyelesaikan banyak tugas. Kalau kita teliti di dalam Injil Matius maupun Markus ataupun Injil Lukas, Yesus baru saja menyembuhkan anak seorang perwira Romawi. Yesus baru saja membangkitkan anak seorang janda di kota Nain. Yesus baru saja bekerja di Yerusalem. Dia baru saja mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Yesus baru saja memberikan mujizat 5.000 orang laki-laki yang makan dengan 2 ikan, 2 roti dan 5 ketul roti. Yesus mendapat mujizat berjalan di atas air dan banyak sekali yang Yesus lakukan. Dan biasanya Yesus merasa lelah dan biasanya dia ingin menyingkir untuk beristirahat di tempat-tempat yang sepi. Itulah sebabnya Yesus berkata, saya pergi ke sana tetapi jangan ada orang yang tahu. Jadi secara jasmani Yesus maksudkan kedatangan di sana diraskan supaya dia dapat beristirahat sesudah bekerja yang cukup lama dengan lelah sekali. Tetapi saya melihat dari sisi rohani bahwa ketika Yesus sampai ke sana, kota ini pun dalam lawatan Allah. Antara orang Yahudi dan orang Yunani, itu terdapat perbedaan yang sangat jauh. Bapak Ibu tahu ketika Yesus berangkat ke Tirus dan Sidon, itu berangkat dari Galilea, sesudah habis dari Genesaret dan Yesus mulai berangkat ke sana, itu jaraknya 48 km dan Yesus harus berjalan kaki sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Tirus dan Sidon ini, itu orang Yunani, itu tidak dalam rencana keselamatan Allah. Sebab keselamatan datang daripada orang Yahudi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi memanggil orang Yunani itu sebagai anjing pemakan bangkai. Dan mereka tidak pernah cocok karena keangkuhan dan segala macam itu. Makanya ketika Yesus sampai ke Tirus dan Sidon, orang-orang sudah mendengar tentang siapa Yesus itu. Sebab peristiwa yang terjadi di kota Yerusalem, peristiwa yang terjadi dengan perwira Romawi, peristiwa mujizat untuk orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi itu orang semua tahu. Banyak orang mendengar tentang Yesus.
Tetapi untuk mau bertindak datang itu sulit sekali. Orang mendengar tetapi belum tentu bertindak untuk mau datang. Nah, zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan media siar yang begitu cepat sekali, maka berita-berita tidak dapat ditutupi apapun juga. Saya ingin kita coba baca lebih lanjut daripada Injil Markus pasal 7 ini. Tetapi di sini dikatakan, tetapi kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan. Benar. Orang semua sudah tahu tentang siapa Yesus itu. Sehingga ketika dia jalan kemana, orang berbondong-bondong datang. Orang datang semua ikut kepada Yesus. Tidak bisa dirahasiakan. Demikian juga ketika dia datang ke daerah Tirus dan Sidon, kota yang sebenarnya itu kota Yunani di bawah kerajaan Romawi, sehingga mereka tidak bersahabat. Itulah sebab salah satu rahasia kenapa Yesus bilang, saya minta saya datang ini jangan ada yang tahu. Pertama, supaya saya bisa istirahat. Yang kedua, jangan dulu menginjil orang-orang Yunani sebelum orang Israel semua selamat. Itu latar belakang daripada kenapa sampai peristiwa perempuan di Siro Fenisia ini atau perempuan Kanaan ini diceritakan dalam dua Injil ini dengan begitu transparan dan begitu jelas. Yesus tidak ingin pelayanannya kepada orang Yunani didahulukan sebelum orang Yahudi semua mendengar firman Allah. Tetapi kedatangannya tidak bisa dirahasiakan karena orang sudah tahu. Akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi saya katakan, zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, media share, baik lewat Facebook atau sekarang ini teknologi yang sangat maju sekarang ini, Injil telah diberitakan sampai ke seluruh bumi dan tidak ada satu orang belum pernah dengar Yesus. Semua sudah tahu tentang Yesus, semua mendengar tentang Yesus, semua tahu. Dalam situasi seperti Corona atau COVID-19 ini, orang tahu siapa Yesus. Sebenarnya kalau kita mau, hanya Yesus yang mampu menyembuhkan. Sebab peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus, perwira Romawi yang anaknya juga menderita sakit. Semua Yesus lakukan, orang tahu itu. Tetapi orang-orang non-Yahudi ini mempunyai kesempatan yang lain. Mereka dengan segala kekayaan, mereka tidak mau datang. Nah, kita berbicara hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang bisa memulihkan. Hanya Yesus yang bisa membuat segala sesuatu berakhir dengan indah sekali. Alkitab berkata, Yesus berseru, barang siapa yang berada di dalam kepicikan, dalam kehausan sebuah absa, dia datang kepadaku, aku akan memberikan dia kelegaan, kesentosaan. Nah, ketika Yesus masuk ke kota Kanaan ini, hanya ada satu perempuan yang menyambut dia. Alkitab berkata, malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perhatikanlah di sini Bapak Ibu, kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan karena sebagai tokoh yang sudah terkenal, dia pasti dikenal orang jauh. Oh, itu Yesus, itu Rabi yang menyembuhkan banyak orang. Tetapi tidak semua orang datang. Tadi saya suka katakan, kota Tirus dan Sidon adalah kota-kota yang megah, kaya, dan mereka tidak perlu terlalu banyak perlu Yesus. Kami lagi senang sekarang ini. Untuk apa? Bahkan Raja Tirus dan Sidon mengangkat diri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi ketika dengar Yesus datang, mereka biasa saja. Tetapi hanya orang yang butuh keselamatan, yang mengerti dan mau bertindak, itu yang mendapat kesembuhan atau pemulihan. Alkitab bicara begini, malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar. Dia sudah tahu siapa Yesus. Dia mengerti bahwa hanya Yesus bisa sembuhkan. Jadi ketika dia mendengar Yesus datang ke kota dia, langkah pertama adalah mendengar. Dengan mendengar timbul iman. Alkitab bicara iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tapi saya berulang-ulang berkata bahwa mendengar saja tidak cukup. Percaya saja tidak cukup. Iblis juga percaya. Iblis percaya Yesus anak Allah, tetapi dia tidak mau ikut Yesus. Manusia kalau hanya sampai pada level saya percaya tapi tidak bertindak, percuma.
Ketika perempuan yang dalam kesusahan ini dikatakan anaknya sedang mengalami kerasukan roh jahat. Dan dia tahu, dia mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Meskipun dia sendiri sadar bahwa dia orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak masuk dalam bilangan rencana keselamatan Allah. Tapi karena dia tahu bahwa Yesus datang juga untuk mereka semua, dia datang. Langkah yang pertama adalah mendengar tentang Yesus, iman timbul. Langkah yang kedua, sudah saya ulang-ulang berkata, adalah dia datang, dia bertindak, dia tidak tinggal di rumah. Ketika dia mendengar Yesus datang di kota, dia datang. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini, dia datang dengan tersungkur. Tersungkur di kaki Yesus. Bapak Ibu perhatikan di sini. Perempuan ini datang dan tersungkur, dan Alkitab menyaksikan bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan dari Syro-Fenisia atau dari Kanaan ini. Dengan identitas ini kita tahu bahwa sebenarnya mereka sudah tidak masuk dalam bilangan ini. Jadi perempuan meskipun dia datang, dia menyembah Yesus dengan di kaki, dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak pantas. Dia tidak pantas untuk menerima. Dia tidak pantas untuk menerima kesembuhan, tapi karena dia tahu siapa Yesus itu, dia datang. Pada minggu yang lalu sudah dalam khotbah saya bercerita tentang seorang perempuan yang berdosa, seorang pelacur yang berdosa. Dia menangis datang dengan membawa minyak narwastu, dia menangis di kaki Yesus. Dia tahu saya tidak pantas, saya tidak layak, saya tidak ada harga sama sekali. Tetapi ketika dia datang ke kaki Yesus, dia menangis, dia mempersembahkan semuanya. Dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pemulihan, dosanya diampuni. Sama seperti sekarang perempuan Fenisia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia datang setelah dia mendengar, setelah dia tahu siapa Yesus itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak pernah mendengar firman Allah, lantas Anda disebut orang Kristen, tidak ada nilai sama sekali kekristenan itu. Sebab percaya mendengar firman baru timbul iman, tapi itu belum cukup. Anda harus bertindak mengikuti dia. Dan kemudian kita lihat di sini, ketika dia datang, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus. Perempuan itu dikatakan seorang perempuan Yunani, bangsa Syro-Fenisia, dan dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia langsung datang untuk minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Dia tahu diri sebenarnya. Tetapi Yesus diam di sini. Kalau kita membaca Alkitab dari Injil Matius maupun Injil Markus ini, itu dikatakan Yesus diam, tidak melayani dia. Dan dia berseru terus. Di dalam Injil Matius dan Injil Markus ini dikatakan murid-muridnya suruh usir perempuan ini. Usir perempuan ini. Beribut saja di sini. Yesus diam. Tetapi perempuan ini semakin diusir, dia makin merapat lagi dan dia berteriak, Yesus, tolonglah saya. Di Alkitab dikatakan dia semakin mendekat dan sambil menyembah Yesus, dia terus berteriak. Dalam Alkitab terjemahan yang saya baca di dalam keterjemahan Indonesian Literature Translation, di situ dikatakan, yang diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa, di situ dikatakan doa dia kepada Yesus adalah, Tuhan anak Daud, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan dan sakit parah. Tuhan berilah aku kemurahan. Dalam Injil Matius dikatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dia sudah datang dengan penyerahan diri total, meskipun dia sadar bahwa dia orang Yunani, tidak berhak minta itu. Karena itu tidak ada reaksi daripada Yesus. Jadi sebenarnya perempuan ini sebenarnya dia sudah dipermalukan. Pertama tidak ada menyaut, mau diusir lagi, tapi dia maju terus di situ. Alkitab di dalam Injil Matius 14:25, namun sambil mendekat dan bersujud kepada Yesus, dia mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Dengan kata lain, bahwa pengharapan dia hanya pada Yesus. Tidak ada yang bisa menolong dia. Tidak ada yang bisa membantu dia kecuali Yesus.
Dan Yesus lihat ini. Tetapi Yesus ingin menguji iman dia lebih lanjut lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kesembuhan atau pemulihan itu dapat terjadi pada setiap orang. Itu ada 3 cara. Ada 3 cara kalau kita ingin atau mengalami sebuah pemulihan atau kesembuhan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kalau Allah sendiri yang menghendakinya. Jadi ketika Allah sendiri menghendakinya, kita tidak perlu berbuat apa-apa saja. Meskipun dalam kondisi yang parah sekali, Tuhan kalau belum mau panggil kita, Tuhan bilang tidak. Allah menghendakinya. Suatu hari waktu mereka murid-murid jalan, ada seorang buta dari lahir di pinggir jalan, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, orang tuanya yang berdosa atau anak kita yang berdosa? Yesus bilang, bukan, tidak ada yang berdosa. Tapi supaya melalui peristiwa ini kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi Allah sendiri yang menghendaki kita tidak berbuat apa-apa, kita mengalami secara mujizat kesembuhan itu. Itu yang pertama. Jadi itu adalah reaksi Allah sendiri, inisiatif dari Allah sendiri, karena Allah berkenan, Allah yang menghendaki sendiri. Di kolam di Bethesda, orang yang sudah 38 tahun tunggu tidak sembuh, Yesus datang tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Angkat tilam dia. Itu kehendak Allah sendiri. Dia sudah putus asa, pengharapan dia hanya kepada air. Tapi maukah engkau sembuh? Ini inisiatif dari Allah. Kesembuhan, keselamatan, pemulihan, inisiatif Allah sendiri. Yang kedua, kesembuhan, pemulihan dapat terjadi atas 2. Yaitu atas kerjasama antara Allah dengan kita yang memerlukan itu. Allah bertindak, tapi kita harus percaya, kita harus taat, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagiannya Tuhan. Kita ada bagiannya sendiri. Perlu ada kerjasama. Kita lihat ada seorang buta. Tuhan meludah ke tanah di pasir dan angkat tanah itu tempel di mata orang itu, dan Tuhan bilang begini, lu pergi ke kolam Siloam baru kau mandi. Ini kerjasama. Kalau dia tidak pergi ke kolam Siloam, maka dia tetap buta meskipun mujizat Tuhan sudah mau lakukan, yaitu dengan tempel ludah Yesus di mulut atau di matanya itu. Jadi di sini diperlukan kerjasama. Jadi kalau yang pertama inisiatif Allah, yang kedua diperlukan kerjasama. Naaman seorang jenderal dari Syria, orang kafir, ketika dia datang kepada Nabi Allah, Tuhan bilang melalui Nabi Elia ini, kau pergi mandi di sungai Yordan selam 7 kali dan kau sembuh. Nah ini orang kaya, mana mungkin kolam saya di Syria lebih bagus, kolam di sungai Yordan atau sungai di sungai Yordan itu kotor. Kenapa saya suruh mandi di sana? Saya jenderal, saya sanggup bayar dia. Kenapa dia bikin begini? Dia tidak keluar lagi, tiba-tiba lupa mandi di sana. Wah, ini penghinaan. Tapi kalau dia tidak pergi, dia tidak mau kerjasama dengan firman Allah itu, dia tidak akan sembuh. Untung ada penasihat-penasihat dia bilang, Tuhan, kita ikut saja. Kan tidak terlalu susah, pergi saja mandi. Celop 7 kali sembuh. Kita coba lakukan, kita sudah datang dari jauh-jauh. Makanya ketika Naaman turun ke dalam selam yang ke-7 kali di sungai Yordan, dia sembuh total. Bahkan Alkitab bilang, kulitnya seperti kulit bayi, kembali semua. Dan ketika dia naik, dia bilang, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Israel. Jadi di sini diperlukan kerjasama. Kalau engkau sudah mengalami itu, engkau harus bersaksi. Meskipun engkau sendiri adalah orang kafir. Di seluruh bumi tidak ada yang sama seperti Allahnya Israel. Jadi ini kerjasama. Yang ketiga, ini tidak inisiatif Allah, tidak perlu kerjasama, tapi kita sendiri. Iman kita sendiri yang bertindak. Iman kita karena percaya. Jadi ketika kita mendengar, timbul, dengar apa? Dengar firman, mulai iman kita timbul, jadi kita bertindak, cari selamat sendiri. Di mana Yesus? Maka dikatakan, kemana saja Yesus pergi, orang berbondong-bondong datang untuk berkunjung melihat Yesus, untuk mendapatkan segala sesuatu itu. Jadi itu dikerjakan sendiri. Nah, dalam kisah tentang perempuan Fenisia ini, Syro-Fenisia atau perempuan Kanaan ini, dia
bertindak dengan iman. Dia sadar bahwa dia tidak pantas, dia tidak layak, dia tidak berhak dapat keselamatan, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Mereka orang Yunani yang hanya dapat sisa-sisa kalau ada tempat kosong. Kira-kira begitu. Nah, ketika dia mendengar, dikatakan dia mendengar Yesus ada di situ, timbul imannya, dia datang cari Yesus, dia bersujud di kaki Yesus. Dia minta, dia berseru. Alkitab berkata, dia semakin berseru, berteriak. Dengan kata lain, dia merendahkan diri. Dengan kata lain, dia tahu diri. Sama seperti seorang perempuan di Betani itu. Dia merendahkan diri. Penghinaan yang belum cukup lagi. Dia sudah serahkan diri, dia sudah tahu diri. Dengan air mata, kerendahan hati, dia sudah datang. Tuhan masih bilang, untuk apa kasih roti? Anak-anak makan dulu baru mereka. Ini digambarkan tentang bahwa keselamatan datang dari Yahudi, orang-orang non-Yahudi kemudian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai Yesus berkata lagi, tidak baik kalau roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam pandangan sejarah orang-orang Yahudi dan hubungan Yunani, mereka sering disebut orang-orang Yunani itu adalah anjing-anjing pemakan bangkai. Tetapi dalam hubungan dengan apa yang Yesus katakan ini adalah dalam hubungan anjing biasa saja, anjing yang betul, ya dikatakan bahwa dia hanya boleh tunggu. Kau tidak pantas mendapatkan makanan sebelum anak-anak kenyang. Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus ini menggambarkan posisi dia, kamu duduk di bawah. Status Yahudi lebih tinggi. Kamu duduk di bawah, menantikan. Jadi mendapat sisa-sisa rema-rema yang jatuh. Nah, ini juga menggambarkan suatu penghinaan. Ketika kita ingin mengalami sesuatu yang indah, diperlukan pengorbanan. Pengorbanan hati rela. Rela dengan air mata, rela dengan keringat, rela dengan korban persembahan, datang dengan hati yang hancur, datang dengan merendahkan diri di kaki Yesus. Hanya ini. Dan perempuan ini lakukan itu semua. Bahkan dia bilang, benar Tuhan, benar Tuhan. Anjing yang ada di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Dalam terjemahan lain dipakai kata, tetapi anjing-anjing, di situ kata jamak. Anjing-anjing pun makan rema yang dijatuhkan anak-anak. Kata anjing yang menunggu di bawah meja itu artinya begini. Kita datang tunggu saja. Hanya belas kasihan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, kita bisa dapat makan, kita bisa dapat minum, kita bisa dapat kesembuhan, kita bisa mendapat keselamatan. Itu hanya anugerah, hanya kemurahan, hanya belas kasihan. Jadi di sini pakai kata menanti-nantikan kapan rema jatuh, makan. Kapan rema datang, ambil untuk makan. Bapak Ibu, betapa luar biasanya cara Yesus untuk mengajar setiap orang-orang. Akhir-akhir ini, Corona COVID-19 melanda dunia ini. Saat ini tidak ada bilang orang kaya, orang miskin. Saat ini tidak ada bilang negara-negara kaya yang sanggup Amerika dengan segala kebesarannya barangkali, Inggris, dan semua Eropa hancur, berantakan, ekonomi hancur. Tidak ada yang bisa bilang hebat. Tiap hari ada sampai ribuan orang mati. Tapi apa mereka tahu? Yesus tahu. Italia salah satu kota juga yang mati ribuan orang. Tahu. Tapi apakah semua bertindak datang kepada Yesus? Datang berseru kepada Yesus. Kalau engkau tidak datang, maka akan binasa, Alkitab bilang. Sebab Alkitab bilang, di kolong langit ini hanya nama Yesus. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Jadi kalau kita tidak datang seperti seorang perempuan Syro-Fenisia Kanaan ini, datang dengan merendahkan diri sambil menangis di hadapan Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kalaulah kami tidak punya pengharapan lagi, kami tidak punya, hanya Engkau saja yang dapat menolong kami. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu atau sudah lebih, suatu hari saya sudah habis menyampaikan firman Tuhan melalui Radio Lisbeth ini. Saya mendapat telepon dari jauh, waktu itu dikatakan dari Lembata atau dari Flores Timur, Lembata, dan orang di sana
menyampaikan, Bapak tolong berdoa untuk kami. Waktu itu Elizabeth itu jangkauannya sampai ke sana, dan orang ini minta supaya Pak Abraham tolong doakan saya. Saya sakit dan saya katakan, sakit apa? Saya sudah hampir lumpuh, sudah beberapa lama di tempat tidur, dan saya dengar Bapak setiap malam menyampaikan firman, dan saya percaya. Dan saya katakan, Anda orang Kristen? Dia bilang, saya bukan Kristen, tapi saya percaya Yesus yang Bapak khotbahkan itu. Tapi saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau percaya, Yesus tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Yesus ada di mana-mana. Dan kalau Anda percaya sekarang saya berdoa, tapi hanya dalam nama Yesus. Saya tidak peduli engkau pengikut Yesus atau tidak pengikut Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Yesus menyelamatkan untuk semua orang. Darah Yesus sanggup menyembuhkan. Saya mengatakan lewat telepon, kalau Anda bersedia, saya akan berdoa sekarang. Dia bilang, saya bersedia, saya buka hati. Dan saya mulai berdoa lewat telepon untuk dia. Dan saya katakan, besok kalau ada perubahan, Anda telepon saya. Kalau tidak ada perubahan, berarti saya tahu Anda sudah sembuh. Besok saya mau telepon, katanya dia sudah bisa bergerak. Dan saya berdoa lagi yang kedua kali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi dalam nama Yesus, engkau bangun dan berjalan. Kuasa yang ajaib. Nah, saya katakan sudah habis doa. Saya katakan kepada dia, kalau engkau sudah sembuh, tidak usah telepon balik saya. Maka saya tahu bahwa engkau sudah sembuh. Tapi kalau kau masih sakit, telepon lagi kepada saya satu kali lagi. Ternyata dia tidak telepon lagi, dan saya percaya kesembuhan sudah turun atas dia. Dan itulah yang terjadi. Bahwa keselamatan itu Yesus untuk semua orang. Tapi khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Yesus menuntut, Yesus minta supaya mereka mengambil tindakan iman. Langkah-langkah iman. Yang pertama adalah engkau harus dengar firman Allah. Engkau dengar dari mana? Engkau dengar tentang nama Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kemudian Anda bertindak. Anda harus datang dan minta ampun kepada Tuhan. Sebab bisa saja sakit kita karena perbuatan kita sendiri. Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota yang sombong. Karena dia ada pelabuhan yang pelabuhan sehingga kotanya sangat kaya. Dan mereka selalu menganggap diri, kami cukup untuk apa? Kalau kita merasa cukup, kita tidak perlu Yesus, maka kita akan merasakan seperti ini. Hari-hari terakhir ini kalau kita mendengar orang sekarang angkat tangan, hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Dan hanya Yesus. Dan banyak orang mulai terjadi pertobatan besar, penuaian besar. Hanya Yesus. Allah ingin menunjukkan kuasanya sekarang waktunya ini. Bertobatlah sekarang. Injil kerajaan telah disampaikan. Bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus punya Injil dan izin kerajaan surga. Khotbah Yesus adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah waktu kedatanganku sudah tiba. Mengakui semua kekayaan tidak bisa menolong. Segala sesuatu tidak akan menolong kalau kita tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Dan perempuan ini tidak akan bisa mendapatkan sesuatu apapun, keselamatan tidak, kalau dia tidak datang ke sini. Dan Alkitab berbicara, Yesus datang ke tempat itu dan dia hanya mendapatkan satu orang. Tidak diceritakan yang lain. Yesus hanya mendapatkan satu orang, tetapi orang itu adalah orang yang mau diselamatkan. Tercelah pada kita sekarang ini. Situasi di sekeliling kita mulai, kelaparan akan muncul karena kita tidak bisa keluar rumah. Barangkali kena PHK, belanja semua sudah mulai kurang. Siapa yang menolong? Siapa? Hanya Yesus. Rendahkan diri. Jangan dengan keangkuhan kita lagi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya dia yang akan menolong kita. Seperti perempuan ini berkata, kasihanilah aku. Berilah aku kemurahan Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Cara Allah menolong seperti ini. Seorang perwira Romawi yang baru saja disembuhkan itu beritanya sampai keluar. Sebab Tirus dan Sidon ini masuk dalam kerajaan pengaruh daripada Romawi. Dan mereka tahu itu. Katakan sepatah kata saja, anakku pasti sembuh. Orang tahu itu. Asal ku jamah jubah aku pasti sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan orang tahu itu. Lazarus yang sudah mati berapa hari pun bangkit. Kalau Tuhan menghendaki seseorang dengar kesembuhan, kebangkitan, pemulihan,
Kalau Tuhan kehendaki mati pun, Tuhan bilang, bangun, kau belum boleh mati. Belum mati, kau masih ada kerja. Kalau Tuhan menghendaki. Jadi Bapak Ibu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, berita Injil disampaikan supaya kita mengerti ini semua. Dan ketika Yesus mendengar berita itu, kata Yesus kepada perempuan ini, "Hai perempuan, besar imanmu. Hai perempuan, hai ibu, besar imanmu." Jadi seperti apa yang engkau percaya. Jadi keselamatan yang dialami oleh perempuan ini adalah tindakan dia sendiri dengan cara langkah-langkah iman seperti tadi. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan, saya minta hari ini saya sembuh, nanti saya bayar persembahan perpuluhan segala. Tidak ada urusan. Tuhan bukan miskin. Alkitab bilang, langit dan bumi kepunyaanku, segala yang ada di muka bumi, di bawah bumi, di kolom, saya yang punya. Jadi jangan coba-coba mau bilang kepada saya, nanti kalau saya sembuh, kalau Tuhan berikan pada saya, nanti saya bawa korban, saya bangun gereja, saya sumbang orang miskin. Tidak ada urusan seperti itu. Semua yang kita punya juga adalah dari Tuhan. Yang Tuhan minta, kalau engkau mau mengalami pemulihan, kalau engkau mau mengalami kesembuhan, kalau saat ini engkau tidak berdaya, uang tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, hanya Yesus. Datang kepada Yesus dan dia akan menolong. Seperti perempuan Fenisia ini, Syiro Fenisia ini, atau perempuan Kanaan ini, dia sungguh sadar, saya tak berdaya sekarang. Anak perempuan saya dirasuk setan, dan setan kalau pegang satu orang, saudara tentu tahu. Anak itu digoncang-goncang, dilempar-lempar, sampai itu pegang, dibakar di api pun dia tidak rasa apa-apa lagi. Berat sekali. Dan dalam situasi seperti tak berdaya seperti ini, di mana dunia sekarang semua angkat tangan, Yesus akan turun tangan kalau kita mau datang kepada Dia. Saya percaya inilah waktu-waktu terbaik bagi kita untuk mulai mempercayai Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui semua, Tuhan, kami tak berdaya. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Engkau Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Alkitab bilang, waktu dia berteriak itu, Tuhan seperti tidak mendengar. Tuhan balik kepala, balik muka. Bahkan murid-murid Yesus bilang, usir perempuan itu. Kadang-kadang kita diperlakukan seperti itu. Tetapi kalau kita serius, kita betul-betul merendahkan, ditanggung jawab, kita akan menerima berkat. Paulus berkata, ketika aku dimaki, ketika kami dalam kesesatan, ketika kami diperlakukan seperti sampah, kami tetap memberkati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, carilah Tuhan dan hiduplah. Paulus sadar betul ketika dia menulis, oleh kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan dan berkat pelayanan ini. Kami tidak ada apa-apa, tapi hanya kemurahan Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Ada kesempatan yang kedua, di mana Tuhan bisa akan memberikan kepada kita. Saudara tahu, sebelum saya tutup, ada sebuah kesaksian yang minggu lalu dalam khotbah saya telah saya jelaskan kepada kita semua. Ketika Yesus berikan mesbah di pinggir Tasik Tiberias, Tasik Genesaret, atau di Danau Galilea, Tuhan panggil Petrus dan Tuhan tanya kepada Petrus, masihkah engkau mengasihi aku? Masihkah engkau mengasihi aku? Di situ dipakai kata agape. Masihkah engkau mengasihi? Masihkah engkau mencintai aku? Tetapi ketika pertanyaan yang ketiga, masihkah engkau mengasihi aku, dipakai kata phileo. Masihkah kita dapat bersahabat, kasih kepada sesama sahabat? Dan Petrus menangis dan dia bilang, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi dia. Dan Petrus dia mengalami pemulihan. Sejak dia menyangkal Yesus telah putus hubungan. Sejak dia menyangkal Yesus, aku bersumpah tidak kenal Yesus, sejak itu putus hubungan. Dia sebenarnya sudah dibuang, tidak ada hak lagi. Tapi Tuhan masih datang satu kali lagi. Sehingga bagi Petrus, pemulihan di Tasik Tiberias, pemulihan di Tasik Galilea adalah kesempatan kedua. Hari ini jika engkau dan saya masih punya nafas, masih bergerak di daerah COVID-19 ini, dilarang keluar rumah, artinya begini, kita sedang terancam dalam satu situasi yang sangat berbahaya sekali, dan terancam dalam situasi yang sangat bisa sebentar kaki kita tinggal selangkah lagi maut.
Saat seperti inilah engkau butuh Yesus. Saya sampaikan, saat seperti kita butuh Yesus. Berserulah kepada Yesus. Tidak perlu kata-kata yang tersusun rapi. Tidak perlu doa-doa yang diatur rapi-rapi. Berserulah, Yesus tolonglah aku. Kasihnilah aku. Tidak perlu ada janji-janji, Tuhan kalau nanti Tuhan sembuhkan saya akan kasih ini. Oh jangan, tidak ada gunanya. Sebab semua kekayaan di muka bumi, di kolong langit, Tuhan yang punya. Jadi hanya belas kasihan Tuhan yang dapat membuat kita disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan. Hanya Tuhan. Jangan ada janji, jangan ada negosiasi tawar-menawar. Jikalau nanti Tuhan begini, jikalau begini, nanti saya akan kasih begini. No. Datang dengan air mata. Datang dengan menangis. Datang dengan teriakan. Meskipun kita barangkali dihujat, meskipun kita nanti dimaki, tapi demi nama Yesus, demi kesembuhan, demi anak-anak dan keturunan kita, kita rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang perkasa itu akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk mengenal siapa diri kami, untuk tahu siapa kami di hadapan-Mu. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami. Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu. Dan bila firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami dapat menangkapnya oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kami mau belajar seperti seorang perempuan Kanaan ini, untuk bertindak dan percaya hanya Engkau Allah satu-satunya, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat menyembuhkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati, jiwa, dan roh kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah setiap telinga yang mendengarkan firman Allah diteguhkan, dan kami semua mau datang. Dan biar bangsa dan negeri kami ini, yang masih begitu banyak orang yang sudah mengenal Yesus, sudah tahu tentang Yesus, tapi tidak berani mau datang kepada Yesus. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, pertobatan turun atas negeri kami ini, atas bangsa kami ini, sehingga orang datang berbondong-bondong dan mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Mesias, Yeshua HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berdoa dan memeteraikan kebenaran firman Allah ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita akan membawa korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan korban saudara dan akan disampaikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tapak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak, Ibu, dan kekasih Tuhan, mari kita sama-sama bersyafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami sembah dan puji, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami mau datang mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah lagi Tuhan di rumah tangga kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami merasa bahwa Engkau begitu dekat dengan kami dan ada dan hadir. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru hari ini lagi Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kuat kuasa-Mu melingkupi kami, dan kami boleh menjadi semangat lagi Tuhan untuk bisa melakukan segala pekerjaan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau Allah yang kami sembah dan puji, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bawa para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini dan sampai pada sore hari nanti Tuhan.
yang telah mempersiapkan firman-Mu untuk disampaikan di dalam di media-media yang ada Tuhan, supaya kami dapat mengikutinya Tuhan. Engkau beri hikmat, pewahyuan, dan biar kebenaran firman-Mu dapat menguatkan kami, dan kami juga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami rindu juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dan pemimpin provinsi kami Tuhan, Bapak Gubernur dan semua jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau beri kekuatan, kesehatan yang baik untuk mereka dapat memimpin negeri kami ini Tuhan, mengatur semuanya dengan baik Tuhan, supaya kami juga dapat menikmati daerah ini Tuhan dengan segala hasil buminya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sekarang dalam keadaan ada di rumah karena virus corona ini Tuhan, sehingga kami tidak bisa berbakti di gereja. Engkau tahu semua perkara ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai kami di dalam rumah kami, beri kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, ada berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Mungkin Tuhan sekian lama kami tidak bersama-sama, ada keluarga-keluarga yang terpisah Tuhan. Tetapi dengan keadaan seperti ini, sadarkan kami kembali untuk kami juga bisa berkumpul dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak. Kami juga berdoa untuk para janda-janda yatim piatu Tuhan. Mereka tinggal sendiri, tetapi kami percaya Engkau ada dan mengunjungi keadaan mereka saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan Tuhan dengan pekerjaan mereka, kehilangan pekerjaan, juga mungkin ada dalam keadaan sakit, mungkin dalam ekonomi mereka sedang tergoncang Tuhan dengan suasana seperti ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan pulihkan kami semua. Kami dapat mengucap syukur dari bibir mulut kami ini dalam keadaan apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Saat ini juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan altar-Mu, juga misionari-misionari, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang ada Tuhan, yang sementara berada di pedalaman dan di mana semua mereka berada Tuhan. Engkau sertai dan memberkati mereka Bapa, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesusahan Tuhan. Biar Engkau pulihkan mereka Bapa, beri kekuatan yang baru. Dan dengan pengalaman yang ada ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan dapat membagikan firman-Mu Tuhan, supaya dapat menguatkan juga jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami hari ulang tahun hari ini Tuhan. Biar dalam sukacita ini mereka berada dan mereka tahu bahwa semua kekuatan kuasa ada di dalam tangan-Mu. Satu hari ditambahkan umur, berarti Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan semua syukur kami ini kepadamu dalam mengalami hari ulang tahun pernikahan atau juga hari-hari peringatan. Mereka telah ditolong oleh Tuhan, mungkin baru sembuh dari sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mungkin juga dalam keadaan sakit sekarang ini Tuhan, kami percaya Engkau mau jamah dan sembuhkan dengan bilur dan darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau tahu mereka sedang ada di rumah dan mereka sedang berada dengan orang tua mereka Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati mereka, beri sukacita, damai sejahtera. Mereka ada di rumah Tuhan, mereka tidak bersekolah Tuhan, mereka ada mengikuti pendidikan di rumah. Juga beri sukacita Tuhan, karena banyak anak-anak mengeluh Tuhan bahwa mereka sudah terlalu lama ada di rumah Tuhan. Biar berikan mereka damai sejahtera, sukacita, dan rindu untuk bisa bersekolah lagi Tuhan. Pulihkan keadaan ini Tuhan, supaya anak-anak ini dapat menikmati lagi pendidikan di sekolah mereka. Kami berdoa untuk guru-guru yang ada juga Tuhan. Tuhan berkati guru-guru yang ada, pulihkan kesehatan mereka jika mereka ada dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, karena mereka kehilangan pekerjaan saat ini Tuhan.
Biar Engkau bukakan ladang yang baru, bukakan pekerjaan yang baru Tuhan, supaya mereka dapat juga menikmati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak persoalan Tuhan yang sedang berusaha Tuhan dan mengalami. Tolong Tuhan supaya mereka dapat pulih Tuhan dari segala usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan. Bapa, hari ini juga kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kami rindu Tuhan untuk banyak orang dipulihkan dan mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru yang sedang datang kepadamu dalam rencana Tuhan untuk menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan, beri percaya yang sungguh-sungguh Tuhan kepadamu Tuhan. Mereka telah ditolong dalam segala hal Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan Engkau sedang mengadakan mujizat untuk satu jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan, supaya di setiap keadaan apapun yang kami alami Tuhan, kami dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan. Patahkan semua kesombongan rohani kami Tuhan di saat ini, bahwa kami kadang-kadang merasa bahwa kami kuat Tuhan, tetapi ternyata kami tidak kuat, dan karena Engkau saja yang dapat memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, puji namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segala situasi yang terjadi ini. Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan akan beri kami pengertian di dalam hati kami bahwa hanya Engkau Allah yang dapat mengatasi persoalan seperti ini Tuhan. Kami percaya dengan virus ini yang kecil ini Tuhan telah memulihkan semua keadaan Tuhan. Tuhan juga hiburkan kekasih-kekasih kami yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan karena mengalami penyakit ini, virus ini Tuhan. Dan Engkau hiburkan dan pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji namamu Tuhan. Tadi kami telah memberi persembahan untuk menopang pelayananmu Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami Bapa, dan Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus supaya kami taat dan setia pada apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala sidang yang sedang menyiapkan persiapan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat dan pengetahuan, pewahyuan Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan supaya kami melihat tanda-tanda zaman ini Tuhan, bahwa keadaan makin hari makin sulit, karena Engkau telah mempersiapkan, Engkau akan datang kembali Tuhan untuk menjemput kami Tuhan. Dan ini kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami, keadaan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tahu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, umat Tuhan yang berbahagia, ibadah kita telah selesai. Marilah kita berdoa sekaligus menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh dapat menyelesaikan ibadah kami ini dengan baik. Sebelum kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, biarlah Engkau melepaskan berkat-Mu untuk kami semua, dan penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang menjemput kita semua. Terimalah berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.